Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih merasakan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan juga nikmat iman sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke Masjid Baitul Makmur ini dalam rangka melaksanakan salat Isya berjamaah dan insyaallah dilanjutkan dengan tarawih berjamaah. Salawat dan juga salam tiada lupanya kita sampaikan kepada Nabi junjungan umat Islam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hantaran kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Bapak dan Ibu-ibu, marilah kita awali rangkaian acara kita ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk pembukaannya marilah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari anak kita Hafizah Izati. Kepada Hafizah disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa wailul lil kafirina min adzabin syadid. Alladzina yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirati wa yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja. Ulaika fi dhalalim ba'id. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak kita Hafizah Izati. Semoga dengan pembacaan Al-Quran tadi acara kita dari awal hingga akhir dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita dengan Al-Ustadz Dr. Efrinaldi MAG. Kepada Al-Ustadz disilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Fitri kian mendekat. Banyak orang berbenah diri. Salam dijawab masih kurang bersemangat. Diulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyaknya kolak dimakan tadi Bapak Ibu. Anak-anak yang bersemangat. Alhamdulillahillazi amarana bil i'tisam bihablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah tarawih yang dirahmati Allah. Topik kajian kita pada kesempatan malam ini berkenaan tentang istiqomah dalam beribadah. Salah seorang sahabat Nabi Bapak Ibu yang bernama Sufyan bin Abdullah kala itu bertanya kepada baginda Rasulullah, "Berilah aku petunjuk wahai Rasul." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Selengkapnya hadis dalam bahasa Arab. An Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, "Ya Rasulullah, kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka." Qala, "Qul amantu billahi summastaqim." Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu perkataan yang tidak akan aku tanyakan lagi kepadamu, kepada seseorang pun, melainkan hanya kepadamu ya Rasul. Berilah aku petunjuk wahai Rasulullah." Nah, dalam bahasa yang singkat Bapak Ibu, padat maknanya, Rasulullah bersabda, "Qul amantu billahi summastaqim." Katakanlah aku benar-benar beriman kepada Allah, kemudian istiqomah dengan keimanan itu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tak terasa sudah Bapak Ibu, sekarang kita sudah berada di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Sudah hari nang kabara kini apa Bapak Ibu? Malam yang ke 25. Sebentar lagi kita akan berpisah dengan bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah ini. Apa sih yang dimaknai dengan Ramadan ini Bapak Ibu? Akankah selama sebulan suntuk kita ditempa, dilatih, diasah, ditraining dari dalam bulan Ramadan ini, kemudian berlalu begitu saja tanpa ada pengaruh, tanpa ada efek, tanpa ada dampak terhadap keseharian sebagai seorang muslim?
Apa yang dimaksud dan dimaknai dengan Ramadan ini Bapak Ibu? Ramadan itu berasal dari bahasa Arab, bisa bermakna at-tadrib war-riyadah, melatih dan mengasah. Nah, selama sebulan suntuk kita umat Islam di berbagai belahan dunia dilatih, diasah dengan amalan-amalan Ramadan. Kado pantun Bapak Ibu-ibu, jalan-jalan ke Manggopoh hendak menuju Bukit Tinggi, dicaliak-caliak sebagian adonan maheboh malih mendengar kaji. Aku anak-anak pesantren Ramadan ya, kalau ada yang bersuara disuruh ke depan menampilkan apa yang sudah dipelajari dalam pesantren Ramadan. Bisa dijaga mulutnya? Bisa? Baik ya. Nah, kalau yang ada yang mengheboh, kita suruh tampil ke depan, membaca ayat yang sudah dihafal dalam bulan Ramadan ini, tahfiz. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, Ramadan ini bermakna melatih dan mengasah. Bukan hanya kita di Indonesia yang berpuasa Bapak Ibu, umat Islam di berbagai belahan dunia. Kita di Indonesia ini enak. Rata-rata kita berpuasa 13 jam atau 13,5 jam di Indonesia. Saudara-saudari kita yang hidup di negara lain, di daerah minoritas sedikit muslimnya di sana, misalnya di Swedia, di Eropa sana, di Jerman, mungkin ada yang sudah pernah ke sana di antara kita atau mengikuti pemberitaan. Di Swedia itu siangnya lebih lama ketimbang kita, 15 sampai 15,5 jam. Di negara tetangganya 16 jam. Sama ibarat Allah sudah kita melaksanakan salat tarawih Bapak Ibu-ibu, adisinan baru akan menyongsong detak-detik berbuka puasa. Karena siangnya lebih lama ketimbang kita. Siang hari seperti orang tak puasa saja, karena memang banyak yang tidak beragama Islam di sana. Enak kita di Indonesia, sudahlah negeri khatulistiwa. Mentari muncul di pagi hari bersinar kembali, kadang gerimis sebentar, hari cerah lagi. Nah, sudah seperti ini negeri kita, masih saja ada sebagian yang mengaku muslim tapi siang hari malas berpuasa. Siang hari enggan berpuasa, namun rajin datang berbuka bersama. Berbuka bersama rajin, siang hari enggan berpuasa. Ada lo yang berpuasa tapi tidak sholat, tidak sembahyang Bapak Ibu. Orang yang berpuasa tapi tidak sholat sama ibarat lai baju indak basarawa. Tidak sempurna kewajiban itu Bapak Ibu. Padahal sholat 5 waktu sehari semalam sebagai kewajiban bagi kita. Di samping puasa Ramadan sekali setahun dari bulan Ramadan ini. Nah, ini yang dimaknai dengan Ramadan, melatih dan mengasah. Nah, siang hari kita menahan dari lapar dan dahaga, berpuasa, malam hari kita melaksanakan salat tarawih yang digembleng dari bulan Ramadan ini, kemudian dipraktekkan, diterapkan, diimplementasikan dalam 11 bulan di luar bulan Ramadan. Nah, biasanya kita berpuasa di siang hari, kita lanjutkan kebiasaan ini. Berpuasa Senin Kamis di tengah puasa tengah bulan Hijriyah,
puasa sunat 6 hari bulan Syawal, dan puasa-puasa sunat lainnya. Malam hari kita melaksanakan salat tarawih, dilanjutkan kebiasaan melaksanakan salatul lail, salat tahajud, salat hajat di keheningan malam, di saat orang lain terlelap dan terbuai dengan mimpi-mimpi yang indah. Di saat itu terdengar gemericik air wudhu. Seorang hamba tengah bersimpuh, kemudian bersujud dalam salat tahajud dan salat hajat. Jadi kalau ada masalah, jangan hanya curhat kepada manusia. Adukan berbagai persoalan pelik ini, tengadahkan tangan itu memohon petunjuk kepada Yang Maha Kuasa di saat orang lain terlelap dan terbuai dengan mimpi-mimpi yang indah. Orang sedang tertidur, kita bangun Bapak Ibu, berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Nah, kemudian yang kedua, Ramadan juga bermakna membakar dan menghapus. Nah, dengan terasalnya seorang muslim dengan amalan-amalan kebaikan dalam bulan Ramadan, nah berbagai dosa kecil dapat dihapus, di-delete. Nah, kata anak-anak kita sekarang, di-delete Bapak Ibu. Dihapus berbagai dosa dan kesalahan itu. Nah, bagi yang benar-benar bertaubat, maka dosa dan kesalahan itu karena ia benar-benar bertaubat kepada Allah, bertekad dalam bulan Ramadan ini, maka tentu akan dapat berbagai kesalahan, berbagai dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu bagi orang-orang mukmin yang benar-benar bertaubat. Nah, sehingga pada 1 Syawal kita masuki hari raya itu yang kita namai dengan hari raya Idul Fitri. Apa artinya? Kembali kepada kondisi yang fitri, kondisi yang fitrah, suci lahir dan batin. Nah, bagaimana manifestasi istiqomah itu sebagai penggemblengan, pelatihan selama sebulan suntuk dan diterapkan dalam keseharian kita sebagai seorang muslim? Apa yang mesti kita lakukan? Pertama, al-imanu billahi ta'ala. Selalu memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanan itulah sebagai fondasi dalam agama kita Bapak Ibu. Siapa yang dipanggil puasa Bapak Ibu? Siapa yang dipanggil untuk berpuasa? Orang-orang yang beriman. Inilah ayat-ayat yang sering kita baca. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, atas dasar keimanan inilah kita berpuasa. Ini yang dilatih selama sebulan suntuk. Kalau tidak, kan orang lain kan bisa saja kita dustai, bisa saja kita bohongi. Ketika ditanya, apakah engkau puasa? Ya, saya puasa. Dalam bahasa Arab, hal anta shaim? Naam, inni shaim. Are you fasting? Yes, I'm fasting. Saya puasa kok. Pada 10 menit yang lalu ia makan dan minum seenaknya di dapur, di warung-warung kelambu pinggir jalan. Nah, orang lain bisa dibohongi, bisa dikibuli. Ini yang ditanamkan dalam bulan Ramadan. Sifat muraqabatullah, selalu merasa diawasi oleh Allah, dimonitoring oleh Allah. Nah, kalau zaman Pak Harto dulu ada pengawasan waskat, pengawasan malaikat. Ini bukan sekadar itu, pengawasan malaikat. Allah selalu mengontrol dan mengawasi kita sebagai seorang muslim. Nah, ini yang kemudian menjadi karakter dalam keseharian kita pasca Ramadan. Anak-anak,
Pesantren Ramadan ya. Coba disimak. Yang penting-penting dicatat ya. Karena kita berada di masjid. Kalau enggak disuruh ke depan membawakan ayat-ayat yang sudah dihafal, tahfiz selama bulan Ramadan. Nah, atas dasar keimanan inilah kita berpuasa Bapak Ibu. Nah, dipraktekkan dalam 11 bulan di luar bulan Ramadan. Ketika ada peluang, ada celah untuk berbuat yang tidak baik. Saya lakukan hal ini, orang lain tak ada yang tahu. Staf saya tak ada yang mengerti. Semuanya bisa dibohongi. Tapi karena yang digembleng selama sebulan suntuk dalam bulan Ramadan, di saat itulah keimanan berbicara. Bisa berselingkuh, kan gak ada keluarga yang tahu. Berbuat maksiat, berzina. Saya lakukan hal ini, bisa kaya mendadak, orang lain tak ada yang tahu, staf bisa diatur, dokumen bisa dibersihkan, kalau perlu di laundry, apalagi bisa loh kaya mendadak. Nah, di saat itu keimanan berbicara. Inilah yang ditanamkan dalam bulan Ramadan. Nah, istiqomah dengan keimanan ini. Kemudian yang kedua, asyamu ba'da saumi Ramadan. Berpuasa setelah puasa Ramadan ini. Kok indah habis Ramadan masuk bulan carai, bapisah lo dengan amalan Ramadan Bapak Ibu. Yang biasanya ke masjid, habis Ramadan sudah sepi masjid. Aku 10 terakhir bulan Ramadan lataraso lapang masaji ya Bapak Ibu-ibu. Di awal Ramadan dulu mungkin pengurus berpikir masjid selain sudah bagus, ini perlu diperlebar lagi. Karena jamaah membludak, masjid penuh sesak. Apa yang harus menjadi kehendak? Itulah suasana yang dihadapi kala itu. Tapi berangsur-angsur 10 terakhir bulan Ramadan mulai masjid lapang, padahal tidak ada direnovasi. Buya Hamka ketika beliau hidup pernah berujar mengatakan, Bapak Ibu, kalau engkau ingin mencari umat Islam, orang-orang Islam, lihatlah ketika di awal Ramadan atau ketika melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha berlebaran. Wajah-wajah yang tak pernah tampak sebelumnya ketika salat hari raya itu bermunculan Bapak Ibu. Tapi kalau engkau ingin mencari orang-orang beriman, orang-orang mukmin, lihatlah ketika subuh berjamaah atau 10 terakhir dari bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, dalam bulan 10 terakhir bulan Ramadan ini kita dianjurkan, disunnahkan untuk beriktikaf, meramaikan masjid Bapak Ibu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, yang digembleng dari bulan Ramadan ini dilanjutkan istiqomah kita dalam beribadah. Melaksanakan puasa sunat Senin Kamis, puasa sunat tengah bulan Hijriah. Sumu tasihu, berpuasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. Ini bukan hadis Bapak Ibu, qaulul ulama. Tapi riset membuktikan belakangan bahwa seseorang yang rajin berpuasa itu berdampak, berimplikasi terhadap kesehatan. Dapat menstabilkan, menormalkan kadar gula darah, hipertensi, tensi yang meninggi, kolesterol dan lain sebagainya.
dalam suatu laporan dulu pernah saya sampaikan, sampai saat sekarang Bapak Ibu di Jerman pada salah satu rumah sakit di negara itu, bagi pasien-pasien tertentu yang sakitnya berkenaan dengan lambung dan pencernaan, tidak bisa melalui pengobatan dengan medis, diagnosa medis yang biasa-biasa saja, kemudian secara optimal untuk pengobatannya dimasukkan di dalam rumah sakit itu dengan suatu pengkondisian pasien yang disebut dengan nama The Fasten Institute, lembaga puasa. Nah, orang barat non-muslim mengambil hikmah dari ajaran agama kita, apatah lagi kita sebagai seorang muslim. Beberapa bulan sebelum bulan Ramadan ini Bapak Ibu, beberapa orang berbondong-bondong di Jerman itu mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk Islam. Mereka terdorong masuk Islam karena mempelajari Islam. Nah, kalau kita sebagian menjadi Islam karena ayah ibu kita, nenek kita, lingkungan kita muslim. Nah, kemudian malas pula belajar tentang Islam. Nah, ini kan sebagian Bapak Ibu. Jadi puasa ini berdampak, berpengaruh terhadap kesehatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nang kabar ya Bapak Ibu-ibu? Yang kabar alai? Anak-anak pesantren Ramadan yang nyatat? Yang keberapa lagi? Ditanya nggak bisa jawab. Disuruh ngomong nggak mau ngomong. Yang keberapa lagi? Yang ketiga, kok yang kelima? Yang ketiga, al-istiqomah fil ibadah. Yang ketiga, cara istiqamah dalam beribadah ini adalah al-ikhlasu fil ibadah. Selalu ikhlas dalam melaksanakan ibadah. Menegakkan, mendirikan salat 5 waktu sehari semalam. Yakinkan bahwa diri kita Bapak Ibu, anak-anak keturunan kita, karib kerabat kita adalah orang yang menegakkan salat 5 waktu sehari semalam. Jangan bolos juga salatnya. Ada saja alasan untuk tidak salat. Subuh merasa kesiangan, zuhur kesibukan, ada pekerjaan, asar alasannya oleh Bapak Ibu-ibu, dalam perjalanan, maghrib kecapean, keletihan, isya ketiduran. Ada saja alasan untuk tidak sholat. Boloslah zuhurnya, tinggal pula lah asarnya. Sholat ini bukan sekedar kewajiban Bapak Ibu, tetapi adalah kebutuhan hidup kita, basic need, kebutuhan dasar kita secara spiritual. Coba kalau salat tidak disyariatkan, tak enak lagi hidup di dunia ini Bapak Ibu. Cobalah kita renungkan sejenak. Di saat di tengah malam orang sedang tertidur, kita disuruh salat tahajud, salat hajat. Tengadahkan tangan kepada Yang Maha Kuasa. Subuh pergi ke masjid melaksanakan salat subuh berjamaah. Hirup udara segar di pagi hari. Tapi siana mengerajukan, mempraktekkan itu Bapak Ibu-ibu. Banyak Chinese, mata-mata sipit. Cobalah lihat di pinggir laut, di tepi pantai itu, pagi-pagi mereka sudah jalan-jalan menghirup udara segar. Itu ajaran Islam. Di siang hari ketika capek bekerja, mentari begitu terik, basuh mukamu, tenangkan hatimu, berdoa kepada Yang Maha Kuasa,
laksanakan sebelumnya salat zuhur 4 rakaat. Sampai kemudian salat asar hingga di malam hari salat isya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian melaksanakan salat tarawih dalam bulan Ramadan. Nah, kemudian ibadah yang lain, berzakat, berinfak, bersedekah. Zakat itu wajib. Tentu kadar harta sampai senisab. Kemudian zakat fitrah. Zakat fitrah bara ditampai awak ke Bapak Ibu-ibu? Yang tertinggi berapa? 45.000, 40.000 ya. Di bawah itu ada 35.000, ada 30.000, ada 25.000, disesuaikan dengan ukuran apa yang kita konsumsi dalam keseharian kita, berasnya, kualitas makanannya. Kola jales sekali setahun zakat fitrah di masjid sampai 10.000 Bapak Ibu-ibu. Dicari jualah musala atau surau. Nah zakat fitrahnya 20.000. Awak kayu tapi simpili. Pai bajalan, bak sepeda bairi. Hari hujan payung bakapi karano ceke nan balapi. Malas, enggan berzakat, berinfak, bersedekah. Zakat, infak, sedekah ini tidak mengurangi harta kita Bapak Ibu. Justru membawa berkah. Mana kasat sadaqatun min malin. Zakat, infak, sedekah yang kita keluarkan tidak mengurangi harta yang kita miliki. Belum ada data dalam sejarah orang yang jatuh bangkrut karena rajin berzakat. Cali apa tuh? Kini jatuh miskin karena rajin bersedekah. Tidak pernah ada Bapak Ibu. Cali nenek tuh kini jatuh bangkrut karena rajin berinfak. Tidak pernah ada data dalam sejarah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, kemudian gemar berbuat baik. Nah, yang ditanamkan dalam bulan Ramadan ini istiqamah diterapkan pasca Ramadan. Kemudian yang terakhir, ini karena sudah menyongsong jam 9, nanti dikira lama pula kan. Pembahasan ini memang panjang nih Bapak Ibu. Kalau dikupas tuntas nggak bisa sampai pagi kita membahasnya. Apalagi dalam pendekatan fikih, pendekatan ilmu tasawuf, dalam melaksanakan ibadah yang kita lakukan dalam keseharian kita sebagai seorang muslim. Dawamu qiraatil Quran, selalu membaca Al-Quran. Nah, ketika Ramadan kita bertadarus. Nah, kebiasaan ini dilanjutkan pasca Ramadan. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antaramu kata Rasulullah ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Aku malih mengaji ya Bapak Ibu. Al-Quran ditaruh di pojok-pojok lemari. Saking tabal dabu atau bakabui, jarang dibaca apalagi disentuh. Bila Al-Quran dibuka, ketika dapat musibah kematian. Nah, dikira Al-Quran itu bacaan kematian. Iya dibaca ketika mendapat musibah, tetapi Al-Quran itu untuk orang hidup. Dibaca dalam kehidupan ini, dipedomani sebagai pedoman hidup dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, sebagai the way of life, pedoman hidup. Nah, bagaimana Al-Quran bisa menjadi pedoman kalau ia jarang dibaca, apalagi digali makna dan kandungannya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, kalau ada anak-anak kita yang hafal Quran Bapak Ibu tahfiz, silakan didorong dan dimotivasi. Kalau anak-anak usia dini sudah hafal Al-Quran, berarti otaknya itu cerdas, encer. Nah, kalau belajar ilmu-ilmu yang lain, matematika, rumusnya itu udah picing mata aja itu hafal itu. Belajar kimia, fisika, ilmu eksak itu gampang itu, nggak sulit-sulit amat. Al-Quran saja bisa hafal.
Nah, disinilah kunci kejayaan Islam masa lalu, Bapak Ibu. Siapa yang tak kenal dengan nama Ibnu Sina? Ibnu Sina sebagai seorang dokter diabadikan menjadi nama salah satu nama rumah sakit. Nah, Ibnu Sina itu umur 9 tahun sudah hafal Quran. Umur 11 tahun itu sudah matang ilmu tafsir, ilmu tentang hadis, fikih. Umur 15 tahun sudah menjadi dokter spesialis cara kita sekarang. Umur 21 tahun beliau sudah menjadi dokter istana. Kalau cara kita sekarang, dokter pribadi sang khalifah. Tak ada dikotomi ilmu kala itu. Nah, ke depan umat ini rindu, Bapak Ibu. Muncul dokter, tapi dokter yang mengerti bahasa Arab. Orang-orang yang menekuni bidang ilmu pemerintahan, administrasi pemerintahan, tapi juga jago bahasa Arab, mengerti ilmu tafsir, paham dengan teknik industri, planologi, tapi juga mengerti ilmu hadis. Nah, ini yang digembleng kita selama dalam bulan Ramadan, mencintai Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibarat kata pepatah, Al-Quran kalam ilahi, bila didengar menggugah hati, membacanya setiap hari menjadi pelita pelindung diri. Nah, mudah-mudahan dengan demikian kita makin tergugah dengan Ramadan tahun ini, makin tergugah menjadi hamba-hamba Allah yang taat, hidup selalu bertaubat, menjauhi berbagai perbuatan maksiat. Mudah-mudahan hidup selamat di dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ustadz kita. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi dapat menambah ilmu pengetahuan kita dan juga dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kami akan melaporkan keuangan masjid pada Jumat kemarin. Untuk infak pembangunan terkumpul Rp869.000, untuk anak yatim Rp826.000, MDTA Rp472.000, sosial Rp448.000, dan infak subuh Rp547.000. Dengan total Rp3.161.000. Dan juga kita menerima infak dari Ibu Tia, Jalan Cendrawasih 2 nomor 65, yang ditujukan untuk kedua orang tuanya. Semoga infak yang disampaikan yang diberikan oleh ibu atau bapak dibalas oleh Allah SWT dengan berlipat ganda. Untuk kultum subuh besok akan disampaikan oleh Al-Ustadz Bujang Maulana SIKMA. Untuk ceramah besok malam akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Zulkarim LCMA. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.